sang pewaris. Setelah Qian Huizi ragu-ragu sejenak, dia buru-buru mengikuti langkah Fendi Zanders. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders akhirnya sampai di gerbang Villa King Feng. Saat ini, ada dua pengawal berseragam berdiri di depan pintu. Para pengawal memandang Fendi Zanders dengan ringan, dan kemudian berkata dengan nada menghina, Villa King Feng kami akan menerima tamu yang sangat penting hari ini, jadi tertutup untuk umum. Kalian berdua ayo turun gunung. Jelas sekali, para pengawal menganggap Fendi Zanders dan Qian Huizi sebagai turis yang mendaki gunung. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata pengawal itu, dia juga tersenyum ringan, dan berkata dengan lembut, tamu penting yang akan Anda sambut adalah saya. Itu kamu. Pengawal itu tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan menemukan bahwa Fendi Zanders memang memiliki tinggi dan usia yang sama dengan cerita di atas. Siapa kamu? Pengawal itu bertanya pada Fendi Zanders dengan sangat hati-hati. Fendi Zanders. Fendi Zanders menjawab dengan nada yang sangat tenang. Ketika pengawal itu mendengar nama itu, ekspresi wajahnya banyak berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Fendi Zanders, tunggu di sini, saya akan melaporkan sekarang. Fendi Zanders tersenyum ringan, tapi tidak berbicara. Pengawal itu buru-buru mengambil walkie-talkie di tangannya, dan membisikkan beberapa kata ke walkie-talkie. Karena suara pengawal itu sangat pelan, Fendi Zanders tidak mendengar apa yang dikatakan pengawal itu. Beberapa detik kemudian, seorang lelaki tua keluar dari villa dengan tergesa-gesa, dan kemudian berteriak kepada pengawalnya, Tuan Zanders datang dari jauh, bagaimana kita bisa membiarkan Tuan Zanders menunggu di luar pintu, cepat buka pintunya. Kedua pengawal itu sepertinya tidak berpikir bahwa Fendi Zanders benar-benar tamu yang akan disambut villa hari ini, jadi mereka bergegas ke pintu dan membukanya. Setelah gerbang dibuka, Fendi Zanders masuk ke villa bersama Qian Huizi. Orang tua itu berjalan ke arah Fendi Zanders sambil tersenyum, dan berkata dengan nada yang sangat hormat, Tuan Zanders, halo, saya Cao Yongwang, manajer umum Villa King Feng, dan saya menyambut Anda atas nama seluruh Villa King Feng kami. Cao Yongwang berusia sekitar 60 tahun, tapi dia merasa sangat energik. Saat dia berbicara dengan kecepatan yang lembut, dan sikapnya tidak rendah hati atau sombong. Terlihat bahwa dia seharusnya adalah orang besar yang telah lama berhubungan dengan Xiang Jiang, sehingga dia mengembangkan kepribadian seperti itu. Kebiasaan berbicara. Aku tidak datang ke sini untukmu hari ini, aku ingin bertemu dengan bos Villa King Fengmu. Fendi Zanders berkata dengan lembut pada Cao Yongwang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cao Yongwang tersenyum ringan, lalu berkata dengan lembut, saya tahu, Tuan Zanders, Anda akan datang menemui Tuan Wei hari ini, dan Tuan Wei telah lama menunggu di villa, silakan datang di sini. Setelah mengatakan ini, Cao Yongwang langsung memberi isyarat mohon kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan melihat situasi di depan gerbang Villa King Feng, dan menemukan bahwa sudah banyak pengawal berkumpul di gerbang villa. Pada saat ini, para pengawal ini juga bersenjata lengkap, dan ekspresi wajah mereka sangat gugup. Selalu bersiap untuk menghadapi pertarungan besar yang akan terjadi selanjutnya. Setelah Qian Huizi melihat para pengawal ini, ekspresi wajahnya tampak menjadi lebih tegang, karena di dalam hatinya dia tahu betul bahwa orang-orang ini harus terbiasa menghadapi Fendi Zanders. Wei Junbai sebenarnya tahu kalau aku akan datang hari ini, kenapa dia tidak keluar untuk menyambutku secara langsung? Fendi Zanders menoleh dan bertanya pada Cao Yongwang dengan lembut. Cao Yongwang jelas terkejut setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Wei tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyambut tamu. Hehe. Fendi Zanders memandang Cao Yongwang dan tersenyum dan tidak banyak bicara, tapi berjalan langsung menuju lokasi Villa King Feng. Ketika Cao Yongwang melihat Fendi Zanders berjalan langsung ke Villa King Feng seperti ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit sombong, tapi dia tidak menunjukkannya terlalu banyak, tapi langsung menutupinya. Fendi Zanders dan Qian Huizi mengikuti Cao Yongwang berkeliling Villa King Feng untuk waktu yang lama. Saya harus mengatakan bahwa lingkungan di Villa King Feng ini memang sangat bagus, dan fasilitas di dalamnya juga sangat lengkap. Pada dasarnya, selama itu disukai orang kaya, semuanya ada. Cao Yongwang sudah menganggap Fendi Zanders sebagai orang yang lemah saat ini, selama Fendi Zanders memasuki Villa King Feng, dia akan mati, jadi Cao Yongwang jelas sangat santai saat ini, dan akan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan situasi di Villa King Feng ke Fendi Zanders dari waktu ke waktu. Dan Fendi Zanders juga tahu bahwa Cao Yongwang membicarakan hal ini dengannya hanya mencoba mengalihkan perhatian Fendi Zanders. Namun Cao Yongwang tidak mengetahui bahwa Fendi Zanders bukanlah seorang pejuang biasa. Sekarang penggunaan metode pengamatan Qi oleh Fendi Zanders sama baiknya dengan api, Fendi Zanders dapat dengan jelas merasakan bahwa ada banyak aura prajurit di Villa King Feng ini. Nah, orang-orang ini seharusnya bersembunyi di sudut tersembunyi, tujuannya adalah untuk mengejutkan Fendi Zanders. Sepertinya kali ini Wei Junbai siap melepaskanku selamanya. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dan kemudian menunjukkan senyuman misterius. Mungkin sampai saat ini Wei Junbai belum mengetahui siapa pemburu sebenarnya dan siapa mangsanya. Beberapa menit kemudian, Cao Yongwang berinisiatif membawa Fendi Zanders ke pintu sebuah villa yang sangat mewah. Tentunya villa ini sangat berbeda dengan bangunan lain di Villa Gunung King Feng, dan terkesan lebih mewah dan megah. Tuan Zanders, Tuan Wei sedang menunggumu di villa ini sekarang.
Cao Yongwang menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Oke, aku mengerti. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu masuk ke villa. Melihat Fendi Zanders benar-benar berencana untuk masuk, Cao Yongwang tampak sedikit terkejut, karena orang normal manapun mungkin dapat melihat bahwa ada penyergapan di mana-mana di Villa King Feng saat ini, dan penyergapan ini harus dipersiapkan untuk Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders tidak menyadarinya sama sekali, ini sungguh luar biasa. Saat ini, Cao Yongwang tidak tahu apakah Fendi Zanders benar-benar bodoh atau tidak takut. Namun, saat Fendi Zanders hendak memasuki villa, Qian Huizi yang baru saja mengikuti Fendi Zanders dihentikan oleh Cao Yongwang. Apa maksudmu? Qian Huizi mengerutkan kening dan bertanya pada Cao Yongwang. Wanita ini benar-benar minta maaf, Tuan Wei hanya ingin bertemu Tuan Zanders sendirian, jadi kamu tidak bisa masuk. Cao Yongwang berkata pada Qian Huizi sambil tersenyum. Setelah Qian Huizi mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya jelas sedikit gugup, dan dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Fendi Zanders. Fendi Zanders tersenyum ringan, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, tunggu aku di sini. Akhir bab ini. Bab 1492. Bab 1492 Wei Junbai. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders langsung masuk ke villa. Tapi ketika Qian Huizi melihat Fendi Zanders pergi, dia langsung merasa hampa di hatinya, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Apalagi saat Qian Huizi melihat mata Cao Yongwang yang malang, ketakutan di hatinya menjadi semakin kuat. Jelas sekali bahwa Qian Huizi juga menyadari ada yang tidak beres di villa ini. Qian Huizi merasa karena dia bisa merasakannya, Fendi Zanders pasti juga bisa merasakannya. Tapi Qian Huizi tidak mengerti mengapa Fendi Zanders tetap memilih masuk villa. Saat ini, Cao Yongwang sedang menatap Qian Huizi. Sosok dan penampilan Qian Huizi bisa dikatakan yang terbaik di antara yang terbaik. Cao Yongwang sudah berpikir dalam hatinya bahwa jika Fendi Zanders meninggal di villa, dia bisa mengambil Qian Huizi sebagai miliknya dan melatihnya dengan baik. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Cao Yongwang terlihat sedikit aneh, lalu dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan lembut kepada Qian Huizi, Nona Du, saya telah menyiapkan tempat untuk Anda beristirahat, ikutlah dengan saya. Tidak perlu, saya akan menunggu di sini sampai Tuan Zanders keluar. Qian Huizi secara alami bisa merasakan niat jahat Cao Yongwang, jadi dia menolak tanpa memikirkannya. Baiklah, karena Nona Du ingin menunggu di sini, aku permisi dulu. Melihat Qian Huizi tidak ingin pergi, Cao Yongwang tidak banyak bicara, lalu berbalik dan pergi. Qian Huizi berdiri sendirian di depan villa, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders memasuki villa, dia menemukan bahwa orang yang menyambutnya adalah seorang pelayan cantik yang mengenakan congsam. Penampilan dan sosok pelayan harus dianggap terbaik, dan dia merasa sangat menawan, seolah-olah dia memancarkan semburan pesona yang tak tertahankan. Tapi Fendi Zanders bisa merasakan keengganan di mata pelayan itu, dan dia sepertinya tidak mau melayani Wei Junbai di sini. Tuan Zanders, Tuan ada di ruang dalam, ikuti saya. Pembantu itu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Pemilik. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika mendengar alamat ini, tetapi dia tidak banyak bicara, malah mengikuti pelayan itu dan berjalan menuju villa. Dekorasi di villa semuanya bergaya kuno, memberikan kesan antik kepada orang-orang, dan Fendi Zanders juga menemukan bahwa hanya ada sedikit peralatan listrik di villa, atau bahkan tidak ada sama sekali, bahkan lampu yang paling umum adalah lilin. Saat Anda masuk ke villa ini, Anda seolah-olah telah melakukan perjalanan ke zaman dahulu kala. Pada dasarnya, apa yang terlihat dalam keluarga dalam masyarakat modern tidak dapat dilihat di sini. Setelah beberapa saat, pelayan itu berhenti di depan sebuah pintu, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, Tuan ada di dalam kamar, silakan masuk. Terima kasih. Fendi Zanders memandang pelayan itu dan tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya dan membuka pintu. Setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders menemukan seorang pemuda duduk di tanah bermain dengan teh di depannya. Pemuda itu terlihat seumuran dengan Fendi Zanders, tapi dia sangat ahli dalam menangani perangkat teh. Dia seharusnya menjadi orang yang sangat suka minum teh. Fendi Zanders telah membaca informasi Wei Junbai sebelumnya, sehingga Fendi Zanders dapat mengenali secara sekilas bahwa pemuda tampan yang duduk di tanah saat ini adalah Wei Junbai, salah satu kepala dari 4 divisi utama Rockefeller di Xiangjiang. Tuan Zanders, silakan duduk. Wei Junbai perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut. Sungguh tidak mudah bertemu denganmu. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas, lalu duduk tepat di hadapan Wei Junbai. Saya pikir, Tuan Zanders, Anda tidak akan datang menemui saya dengan begitu sabar, tetapi saya tidak berharap Anda benar-benar datang menemui saya. Wei Junbai tersenyum ringan, lalu menawari Fendi Zanders secangkir teh. Fendi Zanders melirik cangkir teh itu dengan ringan, tetapi tidak mengambilnya, karena Fendi Zanders tidak tahu apakah Wei Junbai telah memasukkan obat ke dalam tehnya. Aku sedang tidak mood untuk berbicara omong kosong denganmu sekarang, ayo kita mulai bisnis, di mana Yiyun sekarang? Fendi Zanders bertanya pada Wei Junbai dengan suara rendah. Yiyun tidak ada di tanganku sekarang, dan aku tidak tahu di mana Yiyun berada. Wei Junbai menjawab dengan ringan.
Aku tidak ingin bertengkar denganmu hari ini, jadi aku menyarankanmu untuk tidak mempermainkanku, atau aku akan membuatmu menyesal. Fendi Zanders tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang Rockefeller, jadi nada bicaranya saat ini tentu saja sangat blak-blakan. Dan Wei Junbai tersenyum pada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, Tuan Zanders, saya pikir Anda mungkin belum mengetahui situasi saat ini. Situasi saat ini. Fendi Zanders tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Wei Junbai, dan kemudian perlahan berkata, tentu saja saya memahami situasi saat ini. Anda telah mengatur banyak prajurit di villa ini, dan itu seharusnya bersiap menghadapi saya, bukan? Kamu benar, orang-orang ini memang siap untukmu. Wei Junbai mencibir, lalu berkata tanpa ekspresi, sejak kamu memasuki villa, kamu telah menjadi kura-kura di dalam guci. Awalnya aku berencana mengambil inisiatif untuk menyerangmu, tapi aku tidak pernah memikirkan keberanianmu. Besar sekali, itu dikirimkan ke rumah Anda atas inisiatifnya sendiri, tapi itu bagus, saya bisa menyelamatkan beberapa masalah. Apakah menurutmu orang-orang yang kamu undang itu bisa membunuhku? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan bertanya pada Wei Junbai dengan lembut. Apakah orang-orang itu tidak cukup untuk berurusan denganmu? Wei Junbai bertanya langsung. Aku tidak tahu apakah kamu telah memikirkan pertanyaan ini. Karena saya sudah tahu bahwa Anda telah mengatur prajurit untuk menghadapi saya, mengapa saya berani masuk ke villa ini secara terbuka? Kamu tidak benar-benar menganggap aku bodoh, kan? Tanda tanya petik 2. Fendi Zanders berkata dengan dingin. Hahaha. Wei Junbai memandang Fendi Zanders dan tertawa, lalu berkata dengan ringan, saya tidak tahu apakah Anda bodoh, tetapi saya tahu Anda tidak akan pernah kembali hari ini, karena saya sudah melakukannya. Membuat persiapan yang matang, jadi pilihan terbaikmu sekarang adalah menangkapnya tanpa perlawanan, mungkin aku bisa menyelamatkanmu dari sedikit masalah. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk memberimu kesempatan. Jika kamu jujur memberitahuku keberadaan Yiyun, aku mungkin akan melepaskanmu, tapi karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, maka aku hanya bisa menggunakan cara yang paling sederhana. Ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Fendi Zanders menggeliat ringan, dan berkata kepada Wei Junbai dengan ekspresi main-main. Jejak kemarahan melintas di mata Wei Junbai, dan dia berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, kamu sangat sombong, kamu belum mengetahui situasimu sama sekali, Tuan Leng, keluarlah. Akhir bab ini. Bab 1493. Bab 1493 Kesenjangan. Saat Wei Junbai selesai berbicara, seorang lelaki tua keluar dari ruangan. Tuan Zanders, ini Leng Hongfei, ahli seni bela diri kuno kita yang terkenal di Xiangjiang. Jangan mengira saya baru saja mempersiapkan para prajurit itu di luar. Saya juga secara khusus mengundang Guru Leng untuk bertemu dengan Anda. Tuan Leng adalah kakak laki-laki Tuan Liu. Jadi hari ini kamu pasti menemui jalan buntu. Wei Junbai berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bangga. Tapi Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Leng Hongfei. Dia harus mengatakan bahwa Leng Hongfei ini memang memiliki beberapa keterampilan. Ranah seni bela diri kuno seharusnya berada di atas peringkat menengah suan, dan masih ada kesenjangan besar antara dia dan Fendi Zanders. Kaulah yang memukuli adik laki-lakiku hingga menjadi cacat. Leng Hongfei bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Benar, ini aku. Fendi Zanders memandang Leng Hongfei dan mengangguk sedikit. Saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders masih sangat tenang. Meskipun Leng Hongfei adalah seorang prajurit peringkat Suan, dan Fendi Zanders hanyalah seorang prajurit peringkat Huang tingkat tinggi, tetapi Fendi Zanders telah bertarung melawan prajurit peringkat Suan sebelumnya, jadi sekarang selama Fendi Zanders meminum pil naki, itu masih sangat mudah untuk menghadapi prajurit peringkat hitam. Kamu memiliki kemampuan seperti itu di usia yang sangat muda. Sepertinya bakatmu sangat bagus, tapi karena kamu berani mengalahkan adik laki-lakiku hingga menjadi cacat, ayo selesaikan skornya hari ini. Leng Hongfei berteriak pada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Kalian pasti tahu kalau Leng Hongfei merupakan prajurit pangkat Suan, dan prajurit pangkat Suan masih sangat langka di Xiangjiang, jadi Leng Hongfei juga sangat terkenal. Alasan mengapa Wei Junbai begitu percaya diri sekarang juga karena dia percaya pada kekuatan Leng Hongfei. Jangan bicara omong kosong, lakukan saja. Fendi Zanders berkata kepada Leng Hongfei tanpa ekspresi. Nak, meskipun bakatmu bagus, tapi seperti kata pepatah, muksiu harus dihancurkan oleh angin hutan, hari ini aku akan memberitahumu jarak antara kita berdua. Leng Hongfei berteriak pada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Celah. Mendengar perkataan Leng Hongfei, Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran, lalu berdiri perlahan, mengeluarkan pil naki dari pakaiannya, dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Setelah Leng Hongfei melihat Fendi Zanders memakan pil naki, wajahnya tampak sedikit aneh. Tapi dia tidak berpikir terlalu banyak, dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders, lalu mengulurkan tangan untuk meraih bahu Fendi Zanders. Meskipun gerakan Leng Hongfei tidak terlalu cepat, tingkat kematiannya masih sangat mencengangkan. Begitu Leng Hongfei meraih bahunya, Fendi Zanders mungkin akan langsung menarik seluruh lengannya. Wei Junbai tampak sedikit sombong setelah melihat Leng Hongfei bergerak, dan perlahan mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya. Namun Fendi Zanders dengan mudah menghindari gerakan Leng Hongfei dengan berbalik.
Telapak tangan Leng Hongfei tidak mengenai Fendi Zanders, melainkan mengenai kursi yang baru saja diduduki Fendi Zanders. Dalam sekejap, kursi di depan Fendi Zanders ditepuk menjadi bubuk. Dari sini terlihat betapa menakjubkannya kekuatan telapak tangan Leng Hongfei. Dan ketika Leng Hongfei melihat Fendi Zanders menghindari tipuannya, wajahnya sedikit terkejut dan mulutnya sedikit bergetar. Dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders bisa lolos dari tipuannya. Apa yang baru saja kamu makan? Leng Hongfei mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Apakah apa yang aku makan penting bagimu? Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Sepertinya kamu masih memiliki sesuatu, tidak heran adik juniorku akan dikalahkan olehmu. Ekspresi wajah Leng Hongfei waspada. Baru saja dia hanya menganggap Fendi Zanders sebagai prajurit biasa, tetapi dia bisa merasakan bahwa Fendi Zanders jelas bukan prajurit biasa dalam pertarungan dengan Fendi Zanders ini, jika tidak, mustahil bagi Fendi Zanders untuk melarikan diri darinya dengan mudah. Langkah ini. Pukul saya. Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju posisi Leng Hongfei. Ekspresi wajah Leng Hongfei agak aneh, namun dia tidak memilih untuk menghindari pukulan Fendi Zanders, melainkan langsung menutupi dadanya dengan tangannya, bersiap untuk menahan pukulan Fendi Zanders dengan paksa. Tanah yang hancur. Fendi Zanders menggeram pelan. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders mengenai lengan Leng Hongfei dengan sangat keras. Leng Hongfei sepertinya tidak menyangka bahwa kekuatan pukulan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Setelah menahan pukulan Fendi Zanders dengan kuat, dia mundur beberapa langkah berturut-turut untuk menstabilkan tubuhnya. Setelah Wei Junbei melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, dia buru-buru meletakkan cangkir teh di tangannya, dan kemudian bertanya pada Leng Hongfei dengan suara rendah, Tuan Leng, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku baru saja meremehkan musuh. Leng Hongfei menjawab dengan suara rendah, lalu memperhatikan Fendi Zanders dengan cermat, dan berkata dengan suara rendah, saya tidak menyangka bahwa Anda mampu melontarkan pukulan yang luar biasa di usia yang begitu muda, yang benar-benar mengejutkan saya. Tapi hanya mengandalkan kamu tidak bisa mengalahkanku dengan tinju seperti itu. Kamu sangat percaya diri, kamu tidak akan kalah dariku hari ini. Fendi Zanders bertanya pada Leng Hongfei dengan lembut. Meskipun keterampilan tinjumu sangat kuat, bagaimanapun juga, kamu hanyalah petarung peringkat kuning, dan aku adalah petarung peringkat hitam. Kesenjangan antara kita berdua tidak dapat diimbangi dengan serangkaian keterampilan tinju. Leng Hongfei berkata tanpa ekspresi. Hehe, aku benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu itu berasal. Fendi Zanders memandang Leng Hongfei dengan ekspresi menghina di wajahnya. Anda harus tahu bahwa Leng Hongfei adalah seorang seniman bela diri peringkat Suan, sehingga statusnya di dunia seni bela diri kuno Xiangjiang masih sangat tinggi, dan tidak ada junior yang berani berbicara dengannya dengan sikap seperti itu. Pada saat ini, Leng Hongfei dapat dengan jelas merasakan penghinaan dalam kata-kata Fendi Zanders, yang membuat Leng Hongfei semakin bersemangat. Nak, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku hari ini, dan lihat apakah kamu berani menjadi begitu sombong nanti. Leng Hongfei meraung ke arah Fendi Zanders, dan kemudian bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak punya niat untuk mundur, dan langsung maju. Fendi Zanders dan Leng Hongfei berkelahi. Dan Wei Junbei melihat kedua orang di depannya, dan ekspresi wajahnya juga sedikit berubah. Karena saat ini Wei Junbei akhirnya mengerti kenapa Fendi Zanders berani datang ke Villa Gunung Qingfeng sendirian dengan penuh percaya diri. Jika bukan karena Wei Junbei mengundang Leng Hongfei, mungkin benar hanya mengandalkan prajurit biasa di luar. Tidak bisa menghentikan Fendi Zanders. Untungnya, Tuan Leng ada di sini, kalau tidak, aku mungkin benar-benar dalam bahaya hari ini. Wei Junbei menghela nafas dengan suara rendah. Saat ini, Wei Junbei telah dengan jelas menyadari bahwa Fendi Zanders ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Akhir bab ini. Bab 1494. Bab 1494 kamu sama sekali bukan tandinganku. Saat ini, di luar villa. Cao Yongwang Qian Huizi dan para pengawalnya semua mendengar suara perkelahian di dalam villa. Sepertinya Tuan Leng sudah mengambil tindakan. Tuan Zanders mungkin dalam bahaya kali ini, kata Cao Yongwang sambil tersenyum. Tuan Leng. Qian Huizi terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Cao Yongwang, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, siapa Tuan Leng yang kamu bicarakan? Nona Du, tahukah Anda? Saudara laki-laki Tuan Liu, Leng Hongfei, yang dikalahkan Tuan Zanders beberapa waktu lalu, juga berada di villa ini saat ini. Saat ini, Tuan Zanders seharusnya melawan Tuan Zanders. Cao Yongwang berkata dengan ringan. Leng Hongfei. Qian Huizi tercengang setelah mendengar kata-kata Cao Yongwang, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Liu Yun sudah bisa dianggap sebagai pejuang yang sangat kuat di pihak Xiangjiang, dan Leng Hongfei bahkan lebih menakutkan, dia adalah pejuang misterius. Oleh karena itu, orang biasa tidak akan berani menyinggung Leng Hongfei sama sekali, dan status Leng Hongfei di Xiangjiang tentu saja sangat tinggi. Qian Huizi tidak pernah menyangka bahwa Wei Junbei akan benar-benar mengundang Leng Hongfei kemari. Setelah Cao Yongwang melihat Qian Huizi tidak berbicara, ekspresi wajahnya tampak lebih berpuas diri.
Awalnya Tuan Wei ingin memikat anak itu Fendi Zanders ke Villa Gunung King Feng, dan membiarkan kita menyingkirkan Fendi Zanders bersama-sama, tapi kemudian dia mengubah rencananya karena suatu alasan dan langsung memperkenalkan Fendi Zanders ke villa tersebut, dan membiarkan Tuan Leng membuat sebuah gerakan. Sebenarnya, menurutku Tuan Leng tidak perlu mengambil tindakan sama sekali terhadap orang-orang seperti Fendi Zanders, kita sudah cukup. Pada saat ini, seorang pengawal datang ke sisi Cao Yongwang, dan berkata dengan nada tidak puas. Nada. Pengawal ini adalah kapten dari pengawal Villa King Feng, dan dia juga seorang pejuang pangkat Huang, jadi statusnya di villa juga sangat tinggi, jika tidak, dia tidak akan berani mengatakan itu kepada Cao Yongwang. Kapten Chen, Tuan Wei, bukankah ini hanya demi keamanan? Cao Yongwang menjawab dengan acuh tak acuh, lalu melanjutkan, dan Fendi Zanders memukuli adik laki-laki Tuan Leng hingga lumpuh beberapa waktu lalu, dan Tuan Wei juga memberikan bantuan dan memberikan kesempatan ini kepada Tuan Leng. Itu benar. Kapten Chen mengangguk tanpa ekspresi, lalu melanjutkan, menurutku ini agak berlebihan. Tuan Leng tidak bisa melakukan hal seperti ini sama sekali, tapi Tuan Wei pasti punya rencana Tuan Wei. Jangan khawatir, selama Fendi Zanders meninggal di Villa King Feng kami hari ini, bahkan jika Anda tidak bergerak, Tuan Wei akan memberi hadiah kepada Anda semua. Cao Yongwang menghibur dengan ringan. Tapi ekspresi wajah Chieko sangat jelek saat ini. Karena saat ini dia menyadari bahwa Wei Junbei tidak hanya menyiapkan penyergapan di luar kali ini, tetapi juga ahli seperti Leng Hongfei menunggu Fendi Zanders di dalam. Artinya selama Fendi Zanders memasuki villa hari ini, itu akan menjadi jalan buntu. Apalagi Qian Huizi masih tahu sedikit tentang Leng Hongfei, dia merasa tidak mungkin ahli seperti Leng Hongfei bisa mengalahkannya. Untuk sesaat, Qian Huizi sangat gugup hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menatap lokasi villa tersebut, berharap keajaiban akan terjadi pada akhirnya. Nona Du, menurutku Anda tidak perlu terlalu gugup, karena akhir cerita Fendi Zanders sudah hancur sejak awal. Menurutku Fendi Zanders ini agak terlalu bodoh. Dia sudah tahu bahwa ada penyergapan, tapi dia berani sendirian. Kemarilah, bukankah sudah jelas bahwa kamu akan mengirim dirimu sendiri ke kematian? Cao Yongwang berkata pada Qian Huizi sambil tersenyum. Siapa yang kalah dan siapa yang menang tidak pasti. Qian Huizi menggigit bibirnya dan berkata dengan ekspresi keras kepala. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Qian Huizi, semua orang tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, mereka memandang Qian Huizi seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Cantik, apa yang kamu katakan sungguh lucu, siapakah Tuan Leng? Bagaimana Tuan Leng bisa kalah dari bocah nakal seperti Fendi Zanders? Benar, berapa banyak lawan kuat yang ditemui Tuan Leng selama bertahun-tahun. Tapi Tuan Leng sepertinya tidak pernah kalah. Kecuali anak ini benar-benar prajurit peringkat hitam, kalau tidak, dia tidak punya peluang untuk menang. Semua orang meneriaki Qian Huizi. Setelah mendengar perkataan orang-orang ini, ekspresi Qian Huizi tampak menjadi lebih tegang, dia menggigit bibirnya erat-erat, dan terus berdoa untuk Fendi Zanders di dalam hatinya. Nona Du, jika Anda bersedia menjadi pembantu saya bisa meminta bantuan Tuan Wei, mungkin Anda bisa lolos dari bencana ini. Cao Yongwang tidak berpura-pura menjadi dirinya sendiri saat ini, dan berkata sambil tersenyum sambil melihat Qian Huizi dari atas ke bawah. Menjadi pembantumu. Qian Huizi terkejut sesaat ketika dia mendengar kalimat ini, dan kemudian dia tampak sedikit jijik, dan mengerutkan kening, bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Hahaha. Cao Yongwang tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Qian Huizi, lalu berkata dengan suara dingin, Nona Du, aku khawatir meskipun kamu ingin mati maka itu tidak akan semudah itu. Petik 2. Tepat ketika Cao Yongwang membayangkan bagaimana dia akan menghancurkan Qian Huizi di masa depan, terdengar suara keras dari gerbang villa. Setelah mendengar suara itu, semua orang mengangkat kepala dan menoleh. Ledakan. Saya melihat sesosok tubuh mengetuk pintu villa, lalu terbang keluar. Kecepatan sosok yang terbang mundur sangat cepat, ia terbang keluar dari gerbang dalam sekejap mata, dan kemudian menghantam dengan keras di depan semua orang. Semua orang melihat ke bawah pada sosok itu. Namun ketika mereka melihat sosok itu dengan jelas, mereka semua tercengang, dan ekspresi wajah mereka juga sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Cao Yongwang menatap Leng Hongfei di tanah dengan mata menatap, ekspresi wajahnya tidak hanya kaget tapi juga kaget. Saat ini, tidak ada yang mengira bahwa orang yang terbang terbalik bukanlah Fendi Zanders, melainkan Leng Hongfei. Segera setelah itu, Fendi Zanders keluar dari villa, lalu menatap Leng Hongfei dengan acuh tak acuh, dan berkata tanpa ekspresi, kamu sama sekali bukan lawan saya. Tuan Zanders. Saat Qian Huizi melihat Fendi Zanders muncul, dia menangis dan berteriak dengan nada yang sangat bersemangat. Lagi pula, Qian Huizi barusan jelas sedikit putus asa, karena dia merasa Fendi Zanders pasti sudah mati setelah masuk, tapi tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan langsung menghajar Leng Hongfei keluar dari villa. Orang-orang menganggapnya luar biasa. Saat ini, semua orang melihat posisi Fendi Zanders, dan ekspresi wajah mereka mulai berubah. Karena mereka sangat menyadari betapa menakutkannya kekuatan Leng Hongfei, jika Leng Hongfei bukan lawan Fendi Zanders, maka mereka sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 1495.
Bab 1495 Kekuatan Sejati. Pada saat ini, Wei Junbai berlari keluar dari villa, dan berteriak pada Leng Hongfei dengan ekspresi sangat bersemangat, "Tuan Leng, kamu baik-baik saja." Leng Hongfei berjuang untuk berdiri dari tanah, lalu berkata dengan mata merah, "Tuan Muda Wei, saya baru saja merasa malu." "Tuan Leng, Anda tidak ada hubungannya." Wei Junbai melihat Leng Hongfei masih bisa berdiri saat ini, dan dia tampak baik-baik saja, jadi ekspresi wajahnya sedikit melembut. Dan orang-orang di Villa King Feng juga menghela nafas lega. Lagi pula, jika Leng Hongfei benar-benar kalah dari Fendi Zanders seperti ini, situasi mereka mungkin menjadi sangat berbahaya. "Tuan Zanders, kamu baik-baik saja?" Qian Huizi bertanya pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. "Saya tidak ada hubungannya." Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arah Qian Huizi. Dan Leng Hongfei menatap Fendi Zanders dan berteriak, "Fendi Zanders, awalnya saya mengira Anda hanyalah seorang pejuang, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan meningkatkan kekuatan tempur Anda ke ranah pejuang misterius dengan mengandalkan teknik rahasia. Itu sangat menarik. Kamu bukan lawanku, pergilah." Fendi Zanders berkata kepada Leng Hongfei dengan nada yang sangat menghina. "Saya bukan lawanmu." Leng Hongfei tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berteriak dengan keras, "Saya pikir kamu terlalu naif, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan saya sekarang dengan satu pukulan. Saya akan serius mulai sekarang pada." Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Leng Hongfei tanpa berbicara. Sepertinya kali ini Tuan Leng benar-benar berencana untuk serius. Cao Yongwang memandang Leng Hongfei dan berkata. Detik berikutnya, Leng Hongfei maju selangkah dan menarik napas dalam-dalam. Fendi Zanders dapat dengan jelas merasakan aura di tubuh Leng Hongfei berjalan dengan gila-gilaan, dan tubuh Leng Hongfei sepertinya terus berubah. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Otot Leng Hongfei tiba-tiba membengkak beberapa titik, lalu langsung merobek pakaiannya. Semula tinggi badan Leng Hongfei hanya sekitar 1,75 meter, namun saat ini Leng Hongfei berubah menjadi raksasa dengan tinggi hampir 2 meter, dan otot-otot di tubuh Leng Hongfei tampak mengalami perubahan yang sangat kentara. Otot-ototnya yang kuat ditutupi dengan urat biru, memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Saat ini, Leng Hongfei yang berdiri di depan Fendi Zanders tampak seperti orang yang berbeda. Setelah Qian Huizi melihat pemandangan ini, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan, lagi pula, dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. "Tuan Zanders, apa yang terjadi?" Qian Huizi bertanya pada Fendi Zanders dengan suara gemetar. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, Leng Hongfei pasti menggunakan suatu metode rahasia." Jumlah prajurit yang biasanya dihubungi Fendi Zanders masih sangat sedikit, jadi ini pertama kalinya Fendi Zanders menghadapi situasi seperti itu. "Inilah kekuatan Tuan Leng yang sebenarnya, Fendi Zanders, kamu ditakdirkan hari ini." Wei Junbai berteriak pada Fendi Zanders tanpa ekspresi. "Fendi Zanders, jangan berpikir bahwa kamu adalah prajurit peringkat Suan sejati karena kamu memiliki kekuatan prajurit peringkat Suan dengan mengandalkan kekuatan eksternal. Hari ini aku akan memberitahumu jarak antara prajurit peringkat Suan dan kekuatanmu. Prajuritmu sendiri." Leng Hongfei berteriak pada posisi Fendi Zanders, dan kemudian langsung bergegas menuju Fendi Zanders. Jelas sekali, saat ini, Leng Hongfei telah menerima peningkatan yang mengerikan dalam hal kekuatan dan kecepatan. Peningkatan semacam ini bahkan mungkin lebih mengerikan daripada peningkatan pil Naki. Leng Hongfei tidak pernah menaruh perhatian pada Fendi Zanders sebelumnya, jadi Leng Hongfei sama sekali tidak mencoba yang terbaik untuk menghadapi Fendi Zanders. Namun Fendi Zanders langsung menghempaskan Leng Hongfei dengan sebuah pukulan barusan, yang langsung membuat marah Leng Hongfei, dan ia juga secara langsung menunjukkan keterampilan mengurus rumah tangganya. Anda harus tahu bahwa apa yang digunakan Leng Hongfei saat ini hanyalah metode latihan tubuh yang sangat umum. Metode latihan tubuh seperti ini perlu dilakukan sejak usia sangat muda. Ini sangat membantu. Fendi Zanders, aku hanya ceroboh tadi, itu sebabnya aku memukulmu dengan pukulan, tapi itu tidak berarti kamu bisa mengalahkanku. Aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku saat ini. Leng Hongfei menatap Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Ekspresi wajah Wei Junbai saat ini juga sangat bersemangat, karena dia tahu bahwa Fendi Zanders telah membuat marah Leng Hongfei sepenuhnya, dan ini hanya akan membuat Fendi Zanders mati lebih cepat. Qian Huizi memandang Leng Hongfei yang tampak seperti monster di depannya, matanya yang indah penuh ketakutan, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Tuan Zanders, jika Anda pikir Anda tidak bisa mengalahkan orang ini, larilah pergi dulu, jangan khawatirkan aku." Berlari. Setelah mendengar ini, Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu berkata dengan ringan, "Karena semua orang telah datang ke sini, mengapa saya harus lari?" Tapi, Chieko membuka mulutnya untuk berbicara. Namun sedetik berikutnya, Fendi Zanders langsung bergegas menuju posisi Leng Hongfei. Dan mata Leng Hongfei juga menunjukkan sedikit keterkejutan, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders akan memilih untuk mengambil inisiatif. Tinju Tiangang Bintang 7, Raungan Harimau. Fendi Zanders meraung marah, lalu tiba-tiba mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke kepala Leng Hongfei.
Leng Hongfei saat ini sudah mengetahui bahwa kekuatan tempur Fendi Zanders tidak boleh diremehkan, jadi dia tidak berani gegabah sama sekali, dan buru-buru mengangkat tinjunya dan meledakkannya ke arah tinju Fendi Zanders. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders dan tinju Leng Hongfei bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, semua orang di sekitar merasa seolah-olah telah terjadi gempa bumi, dan tanah sedikit bergetar. Dua kekuatan yang sangat kuat menyapu seluruh halaman dalam sekejap. Seberapa kuat ini? Wei Junbei menghela nafas dengan suara rendah sambil berdiri di sana. Leng Hongfei mundur selangkah untuk menstabilkan tubuhnya, dan Fendi Zanders juga mundur selangkah. Leng Hongfei menatap Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, karena pukulan barusan jelas terbagi rata di antara keduanya. Tetapi saat ini, Leng Hongfei telah menggunakan metode rahasia, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fendi Zanders akan mampu menandinginya secara merata, yang benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak percaya. Selain itu, Leng Hongfei menemukan bahwa kekuatan tinju Fendi Zanders sangat luar biasa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, teknik tinju macam apa ini? Mengapa ada kekuatan yang begitu menakutkan? Apakah itu penting? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Wah, selama kamu bisa memberiku teknik tinju ini, aku bisa mengampuni kamu. Jelas sekali bahwa Leng Hongfei sangat tertarik dengan tinju Tiangang Bintang 7 milik Fendi Zanders saat ini, jadi dia mengajukan syarat seperti itu.